يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Pertanyaan mana adalah mengenai hadis mirip dengan hadis sahih ya, tetapi dia ketika itu ini hadisnya tentang amin 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 itu ketika Nabi mengucapkan amin 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 ketika naik mimbar, yang kemudian ternyata salah satu sebabnya kenapa mengucapkan amin amin itu adalah laknat Allah bagi mereka yang tidak bermaaf-maafan ketika sebelum datangnya Ramadan atau sebelum berakhir. Ya, itu dari lafaznya, dari Allah melaknat orang yang malaikat Jibril datang dan Allah melaknat orang tidak bermaaf-maafan. Dari isi hadisnya sudah menunjukkan hadis dhaif. Dari isinya itu dhaif. Raka'atul qalb, raka'atul alfan, yaitu lafaznya dan isi hadisnya itu bukan hadis dhaif. Yang sahih adalah hadis yang sahih adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah naik mimbar berkata amin 3 kali. Maka kemudian Abu Sa'id Al-Khudri bertanya, "Ya Rasulullah, aman, engkau mengamin apa?" Maka kemudian Nabi mengatakan, "Ja'at atani Jibril. Faqala rahiman imri'in adraka abawaihi wa lam yudkhilahul jannah aw ahadahu." Rugilah seseorang, pertama begitu indahu salli alaihi. Rugilah seseorang yang disebutkan namaku kemudian tidak bersalat padaku. Maka aku katakan amin, atau doa kerugian itu. Yang kedua, rahima'an fulanbegin adraka abawaihi aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Rugilah seseorang yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup, tapi tidak membuat dia masuk surga karena dia tidak berbakti. Aku katakan amin. Diaminkan oleh Nabi. Jibril yang ketiga mengatakan, rugilah seseorang dakhala alaihi syahrul ramadhan thumma kharaja falam yufad lahu. Rugilah seseorang yang mendapati bulan Ramadan sampai keluar bulan Ramadan dalam keadaan dia tidak mendapat ampunan karena dia tidak beribadah dan taat kepada Allah di bulan Ramadan. Itu yang sahih. Adapun yang rugilah laknat Allah kepada orang-orang tidak bermaaf-maafan di bulan Ramadan sebelum Ramadan, maka hadisnya jelas-jelas ini tidak benar. Dari sisi makna, dari sisi lafadznya itu sudah kelihatan dia memang bukan hadis yang sahih. Dan memang tidak ada satupun sahabat yang melakukan ini. Tidak ada satupun sahabat Nabi para tabi'in diriwayatkan bahwasanya menjelang Ramadan mereka saling bermaaf-maafan. Menjelang Ramadan mereka ziarah kubur. Menjelang Ramadan mereka melakukan mandi bubuk kasar. Tidak ada. Yang palsu aja nggak ada itu. Di buku kumpulan hadis palsu itu nggak ada. Dari mana? Kalau hadis palsu biasanya ada. Hadis palsu itu ada. Buku-buku hadis palsu itu banyak. Al-Imam Ibnu Jauzi dia punya kitab Al-Mawdu'ah. Al-Kattani punya kitab Tanzil Syariah an hadits dhaif wal mawdu'. Asy-Syaukani dia punya Al-Fawaid Majmu'ah fil Ilm Mawdu'ah. Syekh Albani punya kitab Silsilatul Hadits Dhaif wal Mawdu'. Syekh Ali Hasan juga punya Mawsu'atul Hadits Dhaif wal Mawdu'. Hampir semua hadis-hadis palsu itu sudah ada data dan daftarnya yang ditulis oleh para ulama, dikumpulkan dalam satu kitab. Beberapa hadis yang dikatakan palsu begitu dicari di buku-buku hadis palsu nggak ada. Ini hadis palsu modern, saling bermaaf-maafan, kemudian mandi, ziarah kubur sebelum Ramadan, ini tidak ada. Nggak tahu yang memalsukan siapa, nggak jelas. Tidak dianjurkan berpuasa di pertengahan bulan Sya'ban. Hadis idza tasaba Sya'ban fala tasum. Ada khilaf para ulama dalam hal ini. Imam Ahmad menyatakan bahwa hadis ini dhaif, mungkar.
Syalbani mensahihkan hadis ini. Hadis yang menyatakan idza tasaba Sya'ban fala tusumu, ada khilaf para ulama. Syalbani mensahihkan hadis ini. Imam Ahmad mengatakan hadis munkar. Sebagian ulama menyatakan hadisnya sahih fala yu'mal bih. Sebagian ulama yang mengatakan sahih tapi mengatakan bahwa saja hukum hadis ini itu sudah dihapus. Artinya larangan melakukan atau memulai puasa Sya'ban di pertengahan bulan Sya'ban itu hukumnya mansukh. Artinya dengan dikatakan mansukh berarti bagi orang yang mau memulai puasa Sya'ban di pertengahan itu boleh. Dan sebagian ulama menyatakan yang memansukh atau menghapus hukum hadis ini adalah hadis larangan Rasulullah untuk mengawali Ramadan 1 atau 2 hari dengan puasa. Artinya orang dilarang melakukan puasa 1 atau 2 hari sebelum puasa. La taqat di Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumaini illa shauman yasumu ahadukum. Jangan kamu mengawali Ramadan dengan sehari atau 2 hari sebelumnya dengan puasa. Untuk menyambut puasa Ramadan kita puasa dulu 2 hari sebelumnya atau sehari sebelumnya, atau untuk menyambutnya, atau untuk jaga-jaga. Artinya para ulama yang mengatakan kalau memang dilarang 2 hari sebelumnya berarti seminggu sebelumnya nggak masalah. Sehingga tidak mutlak. Jadi pertama tadi untuk menurut pertama hadis tentang pertengahan bulan Sya'ban, pertama ada yang mengatakan munkar, Imam Ahmad mengatakan hadis ini dhaif munkar, Albani mengatakan hadis ini sahih. Sebagian ulama yang mensahihkan mengatakan tidak diamalkan. Yang mengatakan hadis ini sahih dan muhkam, yaitu tidak mansukh, mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan tidak bolehnya seseorang mengawali puasa Sya'ban dari pertengahan. Ini makna dari hadis idza tasawwa Sya'ban fala tasawwa.